Dalam daftar itu, ada orang lain bernama Daron Fei yang menarik perhatiannya. Untuk pria ini, jumlah aset yang terdaftar pada saat pendaftaran adalah 100 triliun, tetapi informasi orang ini tidak pernah muncul di daftar Forbes. Ada beberapa orang lain dalam situasi yang sama dengannya. Orang-orang ini, yang semuanya tidak dapat menemukan nama mereka dalam daftar Forbes, dan memiliki sedikit berita di internet, tetapi satu persatu, menyatakan aset sekitar 100 triliun. Samar-samar Tama merasa bahwa aset sebenarnya dari orang-orang ini seharusnya jauh lebih dari 100 triliun. Alasan mengapa mereka dinyatakan 100 triliun, diperkirakan mereka tidak ingin terlalu mencolok, dan ingin mengunci tempat dengan kuat, sehingga hanya sebagian dari aset yang akan diambil untuk verifikasi modal. Yang paling mengejutkan Tama, daftar ini, tetapi juga muncul sosok keluarga kerajaan Inggris. Dia tidak bisa menahan nafas. Saya pikir keluarga kerajaan Inggris tidak akan datang kali ini. Linda tertawa, mereka baru saja mengirimkan aplikasi mereka beberapa menit yang lalu, dan yang mendaftar untuk pelelangan kali ini bukanlah Ratu sendiri, tetapi cucu tertua Ratu, Pangeran Alexandra. Mengatakan itu, Linda juga sedikit terkejut dan bingung. Usianya baru sekitar 40 tahun, aku bertanya-tanya mengapa dia ingin datang ke pelelangan pil peremajaan. Pangeran Alexandra ini, yang telah menikahi seorang putri biasa dengan cara yang terkenal beberapa tahun yang lalu dan juga pewaris nomor 2 tahta Inggris, telah menjadi topik pembicaraan yang hebat dan visibilitas yang sangat tinggi selama beberapa tahun. Dia tiba-tiba mendaftar untuk berpartisipasi dalam pelelangan, yang memang membuat Tama sedikit terkejut. Namun, Tama dengan cepat menemukan motif keluarga kerajaan Inggris. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya pikir keluarga kerajaan Inggris pasti tidak berpikir untuk datang bersaing untuk pil peremajaan tahun ini. Alasan mengapa mereka membiarkan Pangeran Alexandra mendaftar mungkin karena mereka ingin mengirimnya untuk melihat dengan mata kepala sendiri efek ajaib macam apa yang dimiliki pil peremajaan, untuk merasakan bagian bawah terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu dia melanjutkan, "Dan sejujurnya, dana keluarga kerajaan Inggris, untuk tawaran sudah cukup, tetapi benar-benar ingin menawar pil peremajaan, mereka tidak punya kekuatan." Tama tidak menolak praktik hidup semacam ini, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa mayoritas dari 700 pelamar harus tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para taipan papan atas. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk mendaftar. Tama memperkirakan bahwa motif orang-orang ini adalah untuk membuka mata dan mendapatkan wawasan. Setelah Tama melihat daftar 300 teratas, dia berkata kepada Linda, "Linda, ambil nama kakekku, keluar dari daftar, tidak perlu memberi peringkat padanya." Linda bertanya dengan sibuk, "Tuan Renza, apakah kamu tidak akan membiarkan kakekmu berpartisipasi?" Tama tersenyum, "Tidak banyak, pasti, untuk dia bisa hadir. Aku sudah meninggalkan beberapa kursi VIP di lokasi, jadi aku akan menyimpan satu untuknya ketika saatnya tiba." Berbicara tentang ini, Tama dengan lembut menyesali, baru-baru ini banyak orang yang agak menghina keluarga Renza karena masalah front, saatnya bagi mereka untuk lebih menghormati keluarga Renza. Linda segera berkata, "Baik Tuan Renza, maka saya akan mengaturnya." Tama bertanya lagi, "Benar Linda, saya tidak melihat informasi apapun tentang keluarga kerajaan Nordik. Berapa peringkat mereka saat ini?" Linda berkata dengan canggung, "Nona Eliza Johnson dari keluarga kerajaan Nordik berada di peringkat ke-6 dari bawah daftar 700 orang. Eliza Johnson, nama mantan permaisuri dan nenek Sofia." Tama segera menarik daftar sampai akhir, dan segera memahami rasa malu keluarga kerajaan Nordik. Bahkan jika Ratu Tua menyerahkan semua bukti aset keluarga kerajaan Nordik, dikonversi menjadi rupiah hanya lebih dari 10 triliun, yang hanya cukup untuk ambang dasar kualifikasi pendaftaran. Jadi dalam 700 orang ini, dia hampir berada di dasar keberadaan.
200 dari 700 orang, menurut jenis ini, dia pasti tidak memenuhi syarat untuk datang ke pelelangan ini. Melihat ini, Tama tidak bisa menahan senyumnya. Hei, tampaknya keluarga kerajaan Nordik memang sedikit tertinggal, dengan aset yang bahkan tidak sepersepuluh dari keluarga kerajaan Inggris. Ya, kata Linda tak berdaya, saya selalu berpikir bahwa keluarga kerajaan di Eropa sangat kaya. Saya benar-benar tidak menyangka keluarga kerajaan ini begitu sengsara. Faktanya, jauh di Eropa Utara, Ratu tua itu sendiri tahu di dalam hatinya, keluarga kerajaan Eropa Utara tidak memanfaatkan peluang pengembangan apapun selama bertahun-tahun, hanya sedikit aset leluhur, memang beberapa tidak dapat diambil. Untuk mengatakan bahwa properti leluhur, dia baik-baik saja di istana untuk menyatukannya, barang antik dan lukisan diubah, diperkirakan ada lebih dari beberapa triliun. Namun, hal-hal itu diwariskan secara berurutan, dan tidak ada pasar, tidak dapat dinilai, atau setelah dibawa keluar, dunia akan tahu bahwa keluarga kerajaan Nordik mulai menjual properti leluhur mereka. Selain itu, bahkan jika aset tersebut didiskon, tidak ada yang substansial untuk membantu peringkat mereka, 200 dari 700 orang. Apakah itu yang ke-6 dari bawah, atau yang ke-16 dari bawah, atau bahkan yang ke-60 dari bawah? Pada dasarnya, itu adalah hasil yang sama. Untuk mencegah kehilangan, dia secara khusus menemukan Sofia dan memohon, "Sofia, jika itu nyaman untukmu, bisakah kamu memanggil Tama untuk nenek dan bertanya apakah dia bisa memberiku tempat di pelelangan?" Sofia berkata dengan susah payah, "Nenek, Pak Renza telah banyak membantu kami. Untuk kebaikan ini kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya. Hal semacam ini, bagaimana saya masih tega meminta bantuannya lagi?" Pikiran Sofia, hati ratu tua secara alami jernih. Tama memiliki rahmat pembangunan kembali untuk Sofia, mengubahnya dari pion yang digunakan oleh keluarga kerajaan untuk menikah, langsung menjadi ratu baru Eropa Utara, tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga menyelamatkan ibunya. Terlebih lagi, apakah Tama tidak terlalu baik padanya? Jika bukan karena pil peremajaannya, aku khawatir dia akan membiarkan Olivia mati. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kakek nenek dan cucu-cucu mereka berutang terlalu banyak kepada Tama, jadi jika mereka meminta bantuan Tama lagi saat ini, itu benar-benar agak kurang ajar. Memikirkan hal ini, Ratu tua tidak bisa menahan nafas. Lelang ini, saya pikir akan ada banyak orang besar teratas yang berkumpul di Indonesia. Kebetulan saya telah turun tahta sekarang. Tidak ada yang sensitif dalam identitas saya. Jika saya dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dan memperluas sumber daya jaringan untuk keluarga kerajaan Nordik kami, itu juga merupakan hal yang baik. Sofia menatap seorang nenek yang sedih. Ekspresi keinginan untuk berbicara dan berhenti. Dalam hatinya, dia tahu betul ide wanita tua itu hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Tama untuk mengklaim beberapa kredit, atau pergi kepadanya untuk menjual wajah di depannya, untuk melihat apakah ada panen yang tidak terduga. Meskipun Sofia lebih berterima kasih kepada Tama daripada siapapun di hatinya, tetapi dia juga memiliki kebanggaan tulangnya sendiri. Dan tidak ingin neneknya, seperti seorang pengemis tua, muncul di depan Tama. Seperti itu, takut itu akan membuat Tama semakin merendahkan dirinya sendiri. Jadi, dia kemudian dengan lembut menasihati, "Nenek, untuk lelang Tuan Renza kali ini, ambangnya memang terlalu tinggi. Kami, keluarga kerajaan Nordik, tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan jika kita bersikeras untuk naik, itu juga akan terlihat seperti kita keluar dari kedalaman kita. Alih-alih itu, kita harus tetap low profile." Mengatakan bahwa Sofia menambahkan, sekarang saudara ipar Tuan Renza mewakili keluarga Renza, secara aktif bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Ini juga merupakan kesempatan luar biasa bagi keluarga kerajaan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.